Lantas ditarik ongkos oleh kondektur, uang yang di atas ini diambil. Ini berupa kertas yang di atas ini diambil, setelah diambil berupa uang, diberikan pada kondektur. Sebentar di rumah ketemu sama ayahnya, kau kok cepat-cepat apa sudah punya, sudah mendapat uang, sudah Pak, begitu. Entah yang di bawah, kertas yang di celono ini diambil, dilihat uang, dihitung ada 2 juta. Sebentar sudah dihitung ada 2 juta, diberikan pada ayah. Soal penyakit, antaranya di Jombang itu ada perapatan yang ada pohon ringin. Di sana timur sedikit ada orang namanya Pak Haji Said. Dia sakit kencing manis parah sekali. Setiap hari kotoran yang keluar 3 atau 4 gelas. Malam-malam dibilangi oleh dokter besok pagi sama dipotong. Haji Said serentak mendengar ucapan dokter itu, wah pasti mati ini katanya. Kenapa? Ya maaf, karena yang akan dipotong itu kemaluannya. Malam-malam lantas memperbanyak istirok Pak Haji Said itu. Serentak pagi-pagi tahu-tahu belas ini pernah kejadian. Ya sedikit lagi pengalaman-pengalaman yang mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Beliau Bapak Kiai Haji Mahfud Hidi dari Ngawi, sekarang beliau masih di sini insyaallah, dan keluarga masih di sini insyaallah. Putrinya pernah kalau tidak sah entah ya tumor atau kanker yang di payudara. Ini oleh 2 dokter supaya operasi. Tapi dia tidak berangkat, putrinya Pak Kiai Mahfud Hidi. Tidak berangkat tapi ngetop ya Sayyidi ya Rasulullah. Ditop oleh dia. Akhirnya sembuh dan diperiksakan pada dokter, memang sungguh-sungguh sudah sembuh ini. Dan ada lagi seorang putri ini ya mempunyai sakit serupa dan diberi oleh beliau Bapak Kiai Mahfud Siti atau putrinya supaya memperbanyak ya Sayyidi. Alhamdulillah akhirnya juga sembuh. Banyak lagi pengalaman, ini antaranya. Soal keamanan, alhamdulillah kebanyakan pokoknya mau mengamalkan ketika di jalan umpamanya ini insya Allah aman. Kalau terpaksa umpamanya kendaraannya rusak, insya Allah dia aman, dia tidak apa-apa insya Allah. Ini berkali-kali ini antaranya yaitu Bapak Anis kalau tidak salah dari Ngawi mengatakan ada kawan Wahidiyah yaitu naik bis dengan jalan 120. Ini sebelum kecelakaan dia orang pengamal Wahidiyah mendengar suara ya Sayyidi ya Rasulullah buat menyelamatkan dari segala balak, segala bahaya, segala Lantas tidak lama lantas roda depan ini putus, lepas dari dari apa itu? Dari kendaraan itu. Padahal jalan 120 ini. Tapi alhamdulillah kendaraannya tidak guling. Dapat berhenti dan tidak guling. Padahal ini perhitungan mesti hancur ini. 120 dan roda depan lepas. Ini antaranya. Banyak sekali alhamdulillah. Para hadirin dan hadirat, kiranya untuk menghemat waktu saya cukupi sekian saja soal ya pengalaman-pengalaman yang telah dialami ini. Ya mudah-mudahan mendapat yakin kita, tambah yakin kita pada Wahidiyah, tambah yakin kita pada ya Sayyidi ya Rasulullah, pada ajaran Wahidiyah. Para hadirin dan hadirat, ya maaf sekalipun sudah berkali-kali, sekalipun sudah kita maklumi, ya justru kami sebut ini mudah-mudahan
makin tambah tebal iman dan keyakinan kita, kesadaran kita pada Allah wa Rasulih. Konsekuen kita akan kesadaran dan keimanan kita ini. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ajaran Wahidiyah ini, ya maaf, barangkali terutama atau terbukti ribuan kawan Wahidiyah yang menyatakan mulai semenjak hingga sekarang yang menyatakan bahwa alhamdulillah setelah mengamalkan salat Wahidiyah ini banyak sekali tambahannya, makin yakin, makin ikhlas, bahkan asalnya belum pernah mengetahui soal billah sama sekali. Saya belum pernah mengetahui soal billah atau tidak ada perhatian ke sana sama sekali. Alhamdulillah setelah Wahidiyah, di samping banyak sekali peningkatannya soal lillah, menambahnya soal billah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, soal lillah ini saya sudah maklum, semua ibadah yang tidak lillah, tidak ikhlas, ini semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu antaranya banyak, pokoknya di Quran banyak. Ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka semua tidak diperintah kecuali supaya mengabdikan diri dengan ikhlas. Jadi kalau tidak ikhlas ini bertentangan dengan perintah. Kalau bertentangan dengan perintah otomatis tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal yataqabbalullahu minal muttaqin antaranya. Minal muttaqin di sini yang dimaksudkan menurut sejarah nuzul Quran ini ayil mukhlisin. Hanya yang diterima oleh Allah Ta'ala orang-orang yang muttaqin, bukan yang takwa, tapi orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas dalam melaksanakan takwanya. Jadi tidak sembarang, tidak asal melaksanakan takwa dan bebas, tapi harus ikhlas. Syekh Sahal At-Tustari pernah mendahulukan. Syekh Sahal At-Tustari seorang aulia atau wali atau kasih Allah Ta'ala yang top semenjak kecil, semenjak kanak-kanak, semenjak 3 atau 3-4 tahun. Dengan dari sabdanya yaitu an-nasu kulluhum halka, manusia akan menghadapi kehancuran semuanya, illal alimun, kecuali mereka yang berilmu, wal alimuna kulluhum halka, orang-orang yang berilmu semua akan mengalami kehancuran pula, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya, mempraktekkan teorinya. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, orang yang sudah mengamalkan ilmunya ini semuanya juga sama nasibnya, akan mengalami kehancuran, kecuali mereka-mereka yang mengamalkan ilmunya yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin alim, sedang orang yang sudah ikhlas dalam melaksanakan mengamalkan ilmunya ini masih di dalam keadaan yang gawat sekali. Ini kata Syekh Sahal At-Tustari. Jadi begitu berhati-hati. Ini soalillah. Ini mungkin orang ketika di dunia, atau mungkin ketika di dunia ibadah begini sosial atau ibadah secara langsung pada Tuhan atau amal sosial atau macam, tapi serentak dia meninggal, yang mati bukan, yang ada bukan pahala atau ganjaran tapi siksa. Para hati-hati mungkin sekali. Mungkin sekali. Maka dari itu mari dengan hati-hati. Ini soalillah. Ya maaf, dan terutama pada yang bersangkutan kami ya maafkan. Ini sudah lama, tapi sekalipun sudah lama ya mudah-mudahan justru saya utarakan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya lah untuk peningkatan dan penyempurnaan. Beliau Bapak Kiai Ihsan Makin
Kalau tidak salah beliau ya setengah saking unsur penyiar Salatul Haidiyah Pusat. Pernah mendapat alamat atau keadaan, yang maksudnya keadaan itu dunia ini hanya ada tiga macam, isinya hanya tiga, yaitu satu gereja, dua kantor bank, tiga masjid. Soal gereja tidak ada komentar. Soal bank ya apa itu komplek itu di dalam bank itu diajak tidak mau. Ini ya para hadirat ya, ini lihat lahirnya. Nah, ini tidak berarti suudzon pada orang lain, karena ini secara umum. Memang pada umumnya orang itu ya Indonesia. Namun soal makan, minum, dan seksual materi lain tidak, ini pada umumnya. Niki lahiriah. Ini tidak berarti jangan ngurusi soal ekonomi, tidak begitu. Insya Allah nanti. Tapi yang dimasukkan yaitu jangan ngurusi ekonomi untuk linafsi binafsi, untuk foya-foya saja, untuk pameran pada orang lain, dan sebagainya. Tapi silahkan mengurusi ekonomi, mengurusi apa saja soal materi, tapi untuk yaitu lillah billah, untuk menolong, untuk perjuangan, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Bila para hadirat Yunun Sewu, ya masjid belum belum kami aturkan. Kata beliau Bapak Ihsan Makin, masjid yang ada itu katanya sebagian besar mihrabnya atau pengimamannya, tempat imam itu tidak di barat tapi di timur. Entah para hadirin bagaimana, ya maaf pendapat saya kalau begitu, orang yang salat, orang yang ibadah, orang yang bersosial ini pada umumnya begitu itu, hanya lahirnya saja sosial, salat, tapi dalamnya ada latar belakang untuk kepentingan pribadi, linafsi binafsi, bukan lillah billah, tapi linafsi binafsi. Para hadirin dan hadirat yang nggak ngelihatin, mari kita tanya pada pribadi masing-masing. Yang salat di atau beribadah di masjid yang pengimamannya di timur itu kita apa kita para hadirin dan hadirat? Mari tobat para hadirat Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma sholli salini ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalana namasin bil wa'idiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirri tabatina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Para hadirin dan hadirat yang akan melakukan lalu soal billah. Ini prinsip dua soal, lillah dan billah ini prinsip sekali. Ini kalau istilah luar wahidiyah, lillah ini dikatakan syariat. Billah ini dikatakan oleh mereka hakikat. Jadi syariat dan hakikat ini prinsip tidak dapat dipisah-pisahkan, lebih-lebih ditinggal sama sekali. Harus dikerjakan bersama-sama. Wahidiyah milih kata-kata lillah karena kata-kata lillah ini langsung menyebut Tuhan. Tapi kalau syariat begitu belum nyebut Tuhan. Wahidiyah milih kata-kata billah, tidak milih kata-kata hakikat karena antaranya di samping lain-lain, antaranya yaitu kalau billah ini secara langsung menyebut asma Allah, tapi kalau hakikat tidak, ini antaranya. Ya mudah-mudahan wahidiyah memakai istilah lillah billah ini diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Billah
Orang yang tidak merasai billah ini pasti merasai bina